para narasumber yang sudah hadir, alhamdulillah. Dan kami hormati para peserta workshop perpustakaan kegiatan dana dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Hari ini kita akan belajar kemudian dalam menghadapi perubahan transformasi perpustakaan saat ini. Ya, bagaimana standar ini juga merupakan bagian dari kegiatan jaminan mutu. Ya, kriteria seperti tadi Bapak tadi, kriteria dan ukuran penyelenggaraan perpustakaan. Gitu. Di dalam standar nasional perpustakaan ini sama saja. Yang lama dan yang sekarang itu ada 6 standar. Hanya yang terbaru ini Pak, ada komponen pendukungnya. Ya, komponen pendukungnya ini yang nanti akan disesuaikan dengan instrumen akreditasi. Nah, nanti terkait dengan instrumen akreditasi itu akan dibahas tuntas oleh narasumber berikutnya. Ya, di dalam 6 standar ini ada standar koleksi, standar sarana, standar layanan, standar tenaga, ya, standar penyelenggaraan, standar pengelolaan, dan ditambah komponen pendukung. Ya. Komponen pendukung ini terdiri dari inovasi dan kreativitas, tingkat kegembaran membaca, dan juga IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Kenapa sekarang ditambah lagi ada komponen pendukung? Kita tahu kondisi kita, IPLM-nya, tingkat kegembaran membaca, apalagi di tingkat sekolah itu masih rendah. Ya. Jadi sekarang standar nasional itu dibuat untuk mendukung peningkatan tingkat kegembaran baca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Sampai sini ada yang bertanya terlebih dahulu? Kita sambil interaktif aja. Ada yang bertanya terlebih dahulu? Sebelum kita kupas standar nasional perpustakaan. Standar itu terpenuhi biasanya kalau kurang itu harus diapain? Ditambah ya? Pecah kepalanya katanya. Nggak sampai kayak begitu. Kalau kurang berarti kan harus ada yang ditambah komponen-komponen yang lainnya, gitu ya. Nah, ini 6 standar ditambah dengan komponen pendukungnya. Sudah pasti. Oke. Selain pendekatan internal, kita juga harus mengembangkannya lewat kerjasama. Tidak semua bisa dilakukan secara internal. Pasti akan ada keterbatasan skor. Ya, kita harus berjejaring untuk memenuhi kekurangan komponen yang tadi. Gitu. Misalkan seperti koleksi. Koleksi saat ini mungkin setiap sekolah akan terbatas anggarannya. Ya, kita tinggal berjejaring dengan perpustakaan lain. Itu bisa lewat silang layan, kerjasama konsorsium, dan sekarang Kementerian Pendidikan Kebudayaan pun sudah menyediakan sumber elektronik yang bisa diakses oleh sekolah-sekolah, dan itu gratis. Perpustakaan nasional sudah banyak platform digitalnya, dan itu bisa digunakan. Ya, gitu. Lanjut. Di sini yang 6 standar yang sudah terpenuhi, selain dari ketua akusi tadi ya, yang dari Sapadua, yang lainnya anggotanya, ada yang 6 standar sudah terpenuhi? Dia berarti sudah standar dong ya. Yang C aja berarti dia sudah memenuhi standar minimal. Ada yang dari 6 komponen tadi yang standar itu ada yang masih di bawah 6? Ada yang masih komponennya 1 sampai 3 gitu kan? Atau cuma hanya 3, 4, selebihnya belum ada.
Jadi sebenarnya di teman-teman kita sendiri sih belum semua ada yang memenuhi standar yang 6 kali ya? Belum. Belum ya, Pak ya? Bapak dari mana, Pak? Dari Pandeglang 1. Pandeglang 1. Sekolah dasar? Sekolah dasar. Sekolah dasar. Pasti pengelolanya juga belum kesakawan. Belum. Nah, itu standar komponen. PR ya, Bu Ketua Admusi, PR-nya Bu Ketua Admusi Banten, teman-teman, Pak udah kenal semua? Join ya, join di Admusi. Di situ silakan berjadi dengan Admusi, akan ada banyak masukan-masukan dari Admusi, pengembangan programnya untuk perpustakaan teman-teman. Ya, di koleksi standar ini, nah ini gak jelas ya Om ya? Materi bisa di-share sama panitia. Koleksi, jenis koleksi yang harus ada di sekolah, menurut standar koleksi itu ada karya cetak, karya rekam, terbitan berkala, ya, kemudian muatan lokal, koleksi referensi dan alat peraga atau permainan. Koleksi tercetak itu sendiri terdiri dari apa sih? Ada buku teks utama, ya. Yang pasti banyak itu pasti buku teks utama. Justru mungkin isinya lebih banyak itu, ya. Yeah. Mungkin serak atau satu ruangan kali ya. Nah itu buku teks utama gitu ya. 70%. Nah untuk level SD, SMP, ya sekolah menengah pertama, atas, kemudian MTS, SMA itu semua sama, harus ada, ya. Kemudian buku-buku pengayaannya, referensinya, buku panduan untuk guru mata pelajaran itu juga harus ada, ya. Karya rekam seperti audiovisual, kemudian sumber elektronik, semua levelan sekolah baik dasar maupun menengah itu harus ada. Kemudian terbitan lokal, ya, terbitan muatan lokal dari karya siswa, karya guru itu dikelola sama perpustakaan. Ya. Jadi koleksi perpustakaan tidak hanya terbatas kepada buku teks. Apa yang dihasilkan oleh sivitas siswa kita, guru kita itu dikelola dan itu menjadi koleksi perpustakaan. Ya. Kemudian koleksi referensi, ya, harus ada ensiklopedi, kamus, ya. Terus apa lagi? Atlas, biografi, itu semua levelan juga harus ada di sekolah dasar maupun di menengah, gitu ya. Kalau di dasar itu tanpa biografi minimalnya ya, tetapi bukan berarti tidak harus ada biografi, gitu kan. Ini hanya minimal. Kemudian alat peraga buat praktik, buat game, permainan itu harus ada. Nah, berapa sih minimalnya kalau untuk buku teks? 2 eksemplar, nggak usah banyak-banyak, ya. 2 eksemplar per mata pelajaran. Ini mah biasanya satu mata pelajaran sampai 50, gitu ya, 50 eksemplar gitu ya, banyak banget gitu ya. Malah mengira apa sih jumlah mahasiswa gitu ya? Kalau rombelnya banyak, kalau bisa tulis bisa semua gitu ya terbagi gitu ya. Iya. Oh, dalam SMP yang dilihat bukan eksemplar ya, Bapak Ibu, teman-teman, yang dilihat adalah jumlah judul, bukan eksemplar. Nah kemudian buku panduan untuk guru pun itu 1 eksemplar per mata pelajaran, ya cukup 1 eksemplar minimalnya. Standar koleksi. Kemudian pengayaan untuk setiap levelan sekolah ini akan berbeda porsinya. Untuk sekolah dasar, fiksi itu akan lebih banyak, ya, akan lebih banyak sekitar 40% dan selebihnya adalah non fiksi. Kemudian untuk sekolah menengah itu di antara 30% untuk sekolah menengah pertama atau MTS, dan kemudian sekolah menengah atas itu sekitar 25% fiksi dan 75%-nya adalah non fiksi. Ya. Dan terbitan berkalanya itu minimalnya 2 judul, mau koran kah atau majalah, gitu ya. Apalagi kalau misalnya SMA ataupun SMK itu lokal 1 minimalnya seperti itu ya. Kira-kira tapi kepala sekolahnya langganan ya Bu? Online itu juga termasuk, kalau memang itu juga termasuk, tapi di perpustakaannya disediakan untuk aksesnya. Ya. Orang udah bertahun-tahun Bu. Kira-kira Karena di ruangan itu udah pakai
Oh, adanya koran yang sudah bertahun-tahun. Itu nggak apa-apa Pak, di koleksi. Nggak usah dijual dulu. Tahun 2000 masih ada kok. Iya, iya betul. Bukan berarti tidak ada para cetak yang ada yang publisitannya. Betul. Berarti perpustakaannya yang harus menyediakan akses untuk publisitas tersebut, ya. Baik itu misalkan koran, biasanya kalau di kita juga itu semua sudah program digital untuk koran dan majalah. Jadi diaksesnya via program digital tersebut. Oke, next on. Nah, berapa sih banyaknya? Nah ini dalam ukuran judul ya, bukan eksemplar ya. Oh eksemplar kayaknya udah terpenuhi semua nih ya. Udah terpenuhi semua kayaknya. Udah lebih malah ya. Kalau di situ ada banyak karena itu eksemplar bukan judul. Justru judul ya di dalam standar itu. Ya kalau misalkan novelnya di bawah 6 novel itu untuk sekolah dasar, menengah dan atas itu minimalnya memang 1000 ya. Kemudian untuk yang menengah pertama, jika novelnya semakin besar itu jumlah judulnya juga harus bertambah ya. Minimalnya 2500. Ini kita bicara mengenai kriteria minimal ya. Kemudian setiap tahunnya harus ada penambahan. Jadi nggak stagnan di situ aja ya. Harus ada penambahan ya. Penambahannya itu antara 6% hingga 10% gimana besaran jumlah judul koleksi yang kita miliki. Gitu ya, Bapak Ibu. Yang nanya moderatornya. Ada yang mau nanya nggak perbedaan buku penunjang dengan buku teks utama gitu? Sudah paham? Tadi dari jenis-jenis koleksi? Oh boleh. Ibu bilang setiap tahun kan ada penambahan buku koleksi. Kalau misalkan buku koleksinya tidak dianggarkan, contoh ya, misalkan sekolah tahun ini tidak menganggarkan untuk perpustakaan, tetapi kita mengelola anak-anak yang bisa bikin kayak makalah, laporan prakrik, apakah itu termasuk tambahan judul-judul yang akan ada di perpustakaan? Betul, termasuk penambahan koleksi tidak hanya di dalam sumbernya dari pengadaan yang harus bersumber dari uang bos sekolah gitu, nggak perlu. Banyak cara untuk melakukan penambahan dari pengadaan, ya, kemudian tukar-menukar dengan perpustakaan lain, mengelola karya siswa, karya guru itu juga termasuk. Hibah dari perorangan, hibah dari institusi itu termasuk ke dalam penambahan koleksi. Betul. Betul. Bukan, kalau silang layan masing-masing ke dalam koleksi. Ya, gitu. Ya, betul. Ya, gitu. Tapi nanti mungkin Om Kredi dan supaya di belakang akan menjelaskan secara detail lagi apakah itu bisa dikonversi atau tidak, ya, gitu. Oke. Kalau koleksi kan miliknya juga udah milik masing-masing perpustakaan, gitu, ya. Jadi kalau misalkan nanti pada saat akreditasi penambahan tuh banyak sebenarnya, nggak perlu berdasarkan dari pengadaan yang tadi, gitu kan? Kalau kerjasama dengan perusahaan lain kita bisa konsorsium pengadaan secara bersama, atau kerjasama pemanfaatan ISOS itu juga bisa, gitu, ya. Pemanfaatan ISOS, misalkan Ibu Slas itu juga bisa, gitu kan? Ibu yang dari Kemendikbud itu juga bisa, gitu ya. Itu nanti akan bisa dilihatkan kepada pada saat akreditasi, gitu ya. Itu merupakan pengadaan dari koleksi perpustakaan yang kita kelola, gitu ya. Next. Apakah e-book ketika akreditasi itu harus di print out judulnya atau hanya saja Rafael?
pada saat akreditasi. Pada saat akreditasi biasanya kita tidak semua font. Bisa-bisa kalau dicetak kayak di Untirta itu nggak akan cukup 1.000. Ya, 72.000 itu nggak akan cukup 1, 2, 3.000. Jadi cukup di depan sama belakang atau rekap gitu, ya. Ya, gitu. Ya, jadi rekap saja, gitu ya. Alhamdulillah, kalau enggak A ya. Oh, dia mau nanya. Ini saya lama-lama langsung dong. Untuk koleksi pengayaan, kalau sekolah saya itu kan harusnya kan 40% 60% ya, fiksi dan non fiksi ya. Ya. Tapi kenyataannya lebih banyak non fiksi, banyak fiksi karena masih anak yang baca lebih banyak kelas 1, kelas 2 gitu. Itu untuk akreditasinya gimana? Kan sempat 60 soalnya. Akreditasi dibalik ya. Harus dibalik sesuai dengan kriteria minimal tadi. Gitu ya. Berarti tinggal nambah yang non fiksinya. Ya. Gitu. Bukan berarti yang fiksi kemudian dikeluarin ya, dikeluarin dari betul. Salah, berarti yang non fiksinya kewajiban dari sekolah ya, dengan berbagai cara tadi ya. Gitu. Dibalik ya, kita berdasarkan SNP ya. Ya. Nah, dalam pengembangan koleksi ini, pengadaan, pengolahan dan segala macam, kita harus mengacu kepada kebijakan pengembangan koleksi. Rata-rata nih di sekolah ini yang biasa kita kunjungin, itu mereka nggak punya naskah kebijakannya. Ya. Apa udah punya semua di sini? Belum. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau berangkat melakukan pengadaan, pengolahan segala macam, itu harus berangkat dari kebijakan pengembangan koleksinya seperti apa. Ya, di dalam kebijakan pengembangan koleksi itu nanti akan dibahas, ya, akan ditentukan, akan dibuat panduannya bagaimana cara kita menyeleksi bahan koleksi yang harus ada di perusahaan, bagaimana cara pengadaannya, jenisnya seperti apa saja yang harus ada disediakan di sekolah, berapa jumlahnya, bagaimana nanti cara pengolahannya, pengorganisasiannya, gitu kan, memberikan label, memberikan klasifikasi, standarnya apa yang harus kita gunakan, itu semua diatur dalam kebijakan pengembangan koleksi. Nah, itu harus kita punya, ya, perpustakaan, gitu. Dan itu harus ditinjau dalam 4 tahun sekali. Kenapa? Karena biasanya perkembangan koleksi itu kita kan akan melihatnya dalam 5 tahun sekali. Ya, buku-buku yang disediakan biasanya harusnya terbaru 5 tahun ke bawah. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, transformasi perusahaan, banyak platform-platform digital pasti akan merubah kebijakan pengembangan koleksi, ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kebijakan pengembangan koleksi ini dibuatnya hanya oleh tim perpustakaan saja atau dengan para pemangku kebijakan. Karena yang selama ini yang sudah saya lakukan, saya mengacu kepada visi dan misi sekolah. Karena jadi buku-buku koleksi kami itu kita kaitkan dengan visi dan misi sekolah, itu yang pertama. Dan itu juga salah satu kebijakan dari top manajemen kami. Nah, posisi pustakawan atau tim pustakawan di sini, tim perpustakaan di sini, di kebijakannya itu di sebelah mananya gitu. Apakah kita duduk bareng untuk membuat kebijakan pengembangan koleksi ini, atau dari Wakasek saja, atau gimana? Mungkin teman-teman juga pertanyaannya sama ya, kebijakan koleksi ini dibuatnya seperti apa, bagaimana, dan siapa yang bertanggung jawab. Terima kasih. Kebijakan pengembangan koleksi memang sebaiknya harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Ya. Terlebih lagi kalau misalkan kayak penyiangan, buku-buku guru-guru, kalau kita siangin dengan seenaknya sama kita, apa mereka nggak marah?
ya kan? Berarti ada pihak-pihak lain yang memang harus terlibat di dalamnya, gitu. Sehingga kebijakan pengembangan koleksi ini akan berjalan sesuai dengan kebutuhan semua sivitas akademika, siswa, guru, gitu ya. Itu akan dilibatkan. Dan sebaiknya memang di perpustakaan ada yang namanya komite perpustakaan, tidak hanya saja komite sekolah yang ada, tapi juga ada komite perpustakaan. Gitu. Itu dari stakeholdernya, kepala sekolah, kemudian perpustakaan, pustakawannya, ya, karena yang tahu secara substansinya adalah pustakawannya, ya. Kemudian dari siswa, dari orang tua juga bisa dilibatkan, ya, masyarakat. Komite perpustakaan, betul, boleh dilibatkan dari unsur masyarakat, ya. Unsur masyarakat berarti kan keterlibatan orang tua murid, ya. Kemudian siswa, pustakawan, dan stakeholdernya, kepala perpustakaan, kemudian kepala sekolah, gitu. Belum pasti ya? Iya, betul. Itu akan baik sekali, sehingga nanti kita akan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah ditentukan. Sehingga kalau misalkan ada pengadaan atau apapun, gitu kan, pihak sekolah juga mereka akan bertanggung jawab, ya nggak? Di dalam kebijakan sudah dituliskan pengadaan dengan sumber anggarannya sekian, setiap tahun sekian persen. Begitu tahun berjalan ternyata tidak, colek aja kepala perusahaannya. Dia sendiri kan yang terlibat di dalam kebijakan pengembangan sekolah, gitu. Ya. Harus kebijakan harus dibuat sendiri, ya. Lain Renstra dengan kebijakan pengembangan koleksi akan lain, berbeda, ya. Ibu ada pertanyaan? Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini begitu saya lihat, aduh, sekolah saya masih jauh sekali. Program saya udah 2 tahun, 3 tahun ke belakang ada hibah 1 siswa 1 buku. Tapi saya fokuskan ke buku fiksi. Ternyata di sini yang harus lebih banyak non fiksi. Ya Allah, Ibu Nia. Terus komite sekolah memang sudah ada ya. Mungkin hanya bedanya harus dimasukkan pustakawan dan siswa ya ke komite perpustakaan gitu. Ya Allah, subhanallah. Makanya Ibu Reti nanti saya boleh ya kunjungan ke SMA KS, bawa murid juga ya. Terus satu lagi Tania, kirim saya program silang layang itu boleh diperlihatkan pada saat akreditasi. Ternyata tidak ya, tidak boleh. Perlihatkan itu boleh, tapi bukan diakui ya. Maksudnya itu emang koleksi bersama yang bisa dipinjamkan. Nanti Om Grid nanti akan lebih banyak mengenai apakah ini bisa dikonversi atau tidak, gitu ya. Itu biasanya sisi asesor akan berbeda masing-masing, Om. Boleh, asal sudah ada kerjasamanya, ya, dibuatkan naskah kerjasamanya, ya. Kabupaten Pandeglang dibuatkan katalog induknya, bisa di saling silang layang, silakan. Betul. Itu bagian dari pengayaan koleksi ya, pengayaan koleksi gitu. Itu nanti yang bisa diperlihatkan ke asesor kok. Itu nanti akan ada pertimbangan sendiri dari asesor, gitu. Pasti akan ada penilaiannya. Skornya tidak mungkin 0. Ya. Betul. Indonesia One Sense kan hanya akses saja, tanpa kita harus tolong dong nanti aku pinjam di dirimu gitu kan. Di sana itu hanya portal saja. Di sini loh koleksi ini adanya di perpustakaan A, di perpustakaan B, di perpustakaan C. Oke. Nah untuk selanjutnya silakan hubungi perpustakaan masing-masing. Kalau misalnya ternyata begitu diklik ini hanya metadatanya saja, hanya bibliografinya saja, saya butuh yang full text-nya, silakan hubungi PIC masing-masing. Gitu. Nah itu bisa ada kerjasama
ya. Bisa ada kerjasama. Jadi nanti setiap perpustakaan ada BIT-nya masing-masing. Itu bisa disebut baru. Ya, gitu. Ada ya? Saya yang belum dulu. Untuk tenaga ya Bu ya. Kebetulan di kami ada 3 tenaga, tapi 1 pun bukan bidangnya. Bagaimana dengan nilai akreditasinya Ibu? Saya 22 tahun di perpustakaan, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi bukan tenaga pustakawannya. Bagaimana Ibu? Nilainya besarannya dia ada di AG, kalau C nanti sama narasumber berikutnya ya. Gitu. Oke, lanjut dong. Kita kayaknya waktunya ya. Banyak benar PR-nya ya. Ini baru koleksi aja loh, oke? Ini baru koleksi, baru standar 1 ini. Masih ada standar lainnya. 2 hari panitia, 2 hari aja, 2 hari ya. Kenapa Bang? Mau tanya. Ya, kemudian saya mau nanya nih, karena saya tadi juga agak telat ya dari Walang Kakak, dari SDN Pabuaran, nama saya Ahmad Safiri, guru SDN Pabuaran, Kecamatan Walang Kakak, Kota Serang. Mau nanya nih kemudian, apakah akreditasi perpustakaan itu sama ya mirip seperti akreditasi sekolah, itu ada 8 standar, kemudian berapa tahun sekali akreditasi perpustakaan itu, dan dimulai kapan gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sama aku, maaf Bapak Umbernya. Kalau Ibu nggak siap, kasih aja ke Pak Kredit. Ya, siap. Oke, akreditasi Bapak itu dilakukan. Bapak kalau misalkan sekarang nanti kan di next berikutnya ada materi self assessment. Nah, kalau misalkan Bapak setelah di assessment secara mandiri, Bapak nilainya kriteria minimal C itu sudah bisa. Ya. Asalnya pribadi apa sekolah? Perpustakaan Pak, akreditasi perpustakaan Pak, bukan akreditasi sekolah. Ini bedain ya Pak antara akreditasi perpustakaan dan akreditasi sekolah. Iya, beda betul. Betul, beda. Beda. Nah, Bapak kalau misalkan sudah siap melakukan, misalkan Bapak penilaian terlebih dahulu, nanti instrumennya akan di-share sama narasumber berikutnya. Iya. Ya. Itu Bapak silakan lakukan penilaian terlebih dahulu. Kalau misalkan kategorinya minimal C, itu sebenarnya sudah bisa. Tapi saya kira bukan berarti standarnya minimal C Pak ya. Iya. Kalau bisa dinaikkan B minimal gitu ya Pak. Bapak sudah pede ini gitu kan? Iya. Saya sudah ada di nilai B, kemudian silakan lakukan, ajukan akreditasi. Prosesnya nanti seperti apa untuk pengajuan akreditasi nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Oh, jadi ada semacam pra akreditasi itu ada asesmen dulu ya? Ya. Itu asesmennya nanti dikunjungi sekolah atau Bisa menggunakan aplikasi atau bagaimana itu? dilakukan sendiri terlebih dahulu Pak. Oh, ada aplikasinya mungkin Bu ya? Nanti instrumennya pasti akan dibekali sama narasumber berikutnya. Kalau misalkan di saya juga ada instrumen, paling nanti instrumen dari narasumber yang berikutnya yang akan di-share ke Bapak. Iya. Panitia juga nanti mungkin akan share instrumennya seperti apa, penilaiannya, ya siapa penilaiannya, itu nanti akan dibahas di berikutnya. Iya. Gitu. Jadi nanti mungkin ada jadwalnya tersendiri ya kalau asesmen itu mungkin? Kalau asesmen mandiri itu silakan Bapak lakukan kapan? Oh, boleh kapan saja ya? Boleh kapan Iya. saja Bapak. Asal Bapak setelah tahu nih standarnya seperti apa, ya kemudian instrumennya sudah siap nih Bapak isi. Bapak silakan isi sesuai dengan kondisi yang ada di perpustakaan Bapak. Gitu. Oh, iya. Ternyata pas dilihat kita ada di kategori C kemudian gitu kan. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dinaikkan ke B? Bapak coba gali setiap komponennya. Oh, kira-kira kayaknya di komponen koleksi bisa kita dinaikin itu jadi B gitu. Silakan gitu. Jadi kalau misalkan masih ada masa untuk perbaikan itu, silakan diperbaiki terlebih dahulu. Jika Bapak sudah pede nih, saya mau ajukan akreditasi perpustakaan, silakan. Langsung ajukan melalui Dinas Perpustakaan Kearsipan. Provinsi ya? Betul. Maksudnya, ya. Mengikuti yang akreditasi APBN itu gratis Pak. Oh. Gratis. Nanti Bapak lengkapi berkasnya segala macam, persyaratannya apa saja kalau mau mengajukan akreditasi. Salah satunya harus punya NPP terlebih dahulu ya Pak. Gitu. NPP itu nomor pokok perpustakaan. Itu harus punya terlebih dahulu. Bapak berkas sudah siap, silakan layangkan ke DPK.
Kemudian nanti dari DPK itu biasanya akan ada jadwal untuk visit akreditasi. Gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih. Semangat ya, Pak. Ya, semangat. Mungkin nanti minta instrumen dengan ini bahan materinya di kalau bisa enggak. Nanti Pak ya. Oke, nanti aransir ya, Pak. Iya, terima kasih Munia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih banyak nih om moderator waktunya. Karena baru satu ya. Tadi kata narasumber kita ngomongin kita harus butuh 2 hari. PR nih ya, buat pus nih. Baru 60. Baik, standar berikutnya adalah pengorganisasian bahan pustaka. Nah itu terkait dari pengolahan, ya. Bagaimana kita harus meregistrasinya. Kita harus punya standar-standar untuk pengatalohannya. Ada DDC, UDC, ya, untuk penentuan pasnya, tajuk subjek, dan kelengkapan buku, ya. Kemudian bagaimana kita harus melakukan caca ulang atau stok 6 yang harus dilakukan rutin. Itu ada standarnya Pak ya. Semua ini harus dilakukan, ini baru standar minimal ya Pak. Tapi bukan berarti kita cukup di minimal. Kita harus ada upaya untuk meningkatkan lebih up lagi, improve lagi ke B atau A, ya. Teknisnya. Ini untuk stok online ya. Stok online itu lebih baik dilakukan 1 tahun sekali. Sama seperti kita stok opnam barang ya yang ada di toko itu kan malah justru setiap hari. Nah di perpustakaan kita lakukan dalam 1 tahun sekali. Ya. Kalau di koperasi katanya itu barang RAP gitu. 31 Desember gitu. Ya, caca ulang teman-teman silakan lakukan dalam 1 tahun sekali. Teknisnya seperti apa? Yang pasti harus dilakukan tim terlebih dahulu, ya. Tim untuk melakukan tim caca ulang. Kemudian siapkan daftar inventarisnya. Kalau misalkan masih manual, tapi kalau sudah terotomasi, di sana ada menu untuk yang stok opnam. Itu semakin akan mudah. Manual atau sudah? Ya. Slim. Dan stok opnamnya sudah terotomasi, sudah otomatis, sudah. Dan itu waktunya sebentar kan? Ya, dibandingkan dengan manual. Kalau dulu manual sampai berapa hari? Berapa minggu? Berapa bulan? Berbulan-bulan, betul ya. Kalau manual pasti kita akan berbulan-bulan, ngeceknya satu-satu gitu kan, cross check dengan data yang tercetak di kita. Tapi kalau sudah terotomasi, slim, kita keluarkan terlebih dahulu, tinggal scan, langsung aktif scan, aktif. Jadi nanti akan langsung ketahuan. Gitu. Ya, PR-nya banyak ya. Oke, next ya. Kemudian standar sarana dan prasarana. Ruangannya gimana teman-teman di sana? Cukup. Memang disadari juga cukup 1 ruangan kok. Udah enak ya perusahaannya. Udah itu padian tempatnya nyaman. Memang minimalnya 1 ruang kelas, ya minimalnya itu sama dengan 1 ruang kelas. Gitu. Untuk luas. Dan areanya di sana itu harus ada, nggak cuma buat naruh koleksi, nggak cuma buat baca, tapi juga ada area untuk petugasnya. Buat teman-teman, masa teman-teman berdiri gitu kan? Nggak mungkin, harus ada area kerjanya, ya. Udah pasti ada meja kursinya buat pekerja, berarti ada meja kursi untuk buat baca, berarti ada rak-rak koleksinya, ya kan? Gitu. Dan ada kelengkapan sarananya. Enggak Bu, saya mau nanya di prasarana aja. Kalau di perpus saya kan kebetulan kursi dan meja baca. Di situ kan ada di instrumen juga ya Bu ya. Kursi dan meja baca. Mungkin kalau meja baca itu ada. Sedangkan kan harus dilampirkan bukti fisiknya. Sedangkan kalau kita kursi baca itu lesehan Bu.
karena satu ruangan itu nggak memungkinkan kalau kita menggunakan kursi, karena meskipun ruangan kita cukup gitu ya Bu ya untuk 60 anak, tapi masih mending lesehan gitu Bu ya, dengan cara membuktikan bukti fisiknya itu seperti apa gitu. Nanti pas saat visit itu nanti akan dikonversi. Tenang aja Bu. Perpustakaan bukan berarti meja kursinya harus seperti ini. Justru sekarang kita custom, ya, supaya bikin nyaman siswa kita, gitu kan? Mereka bisa lesehan, bisa sambil tiduran, gitu kan ya? Dibanyakin bantal-bantal sofa, masih itu bisa dikonversi. Iya. Nanti akan dihitung total, ya, betul. Apalagi itu di sekolah dasar apa tadi? Kita swasta Bu, SMP, sekolah menengah. Sekolah dasar, sekolah menengah, saya kira memang area baca itu memang kita harus custom ya. Harus custom, jangan flat gitu, jangan flat. Biasanya orang lihat flatnya aja udah males ya, udah gak nyaman buat baca di situ. Tapi kalau kita bikin custom untuk nyaman gitu kan ya, mereka pasti akan berlama-lama. Kita lihat, gitu. Ruangannya ber AC, nggak banyak debu, gitu. Itu boleh ya. Kemudian yang tadi perabot ya, kemudian peralatannya ini juga harus di setiap proses bisnis di perusahaan, mulai dari pengolahan itu juga harus ada standar peralatannya. Ya. Bapak Ibu bekerja di sana tentu harus ada peralatannya dong, ya. Gunting itu termasuk ATK-nya, itu juga termasuk kepada standar yang harus ada, gitu ya, standar di dalam sarana dan prasarananya untuk bekerja. Yang mulai dari peralatan keorganisasian, kita harus punya satu set standar, ya, satu set standar itu seperti yang tadi untuk penentuan tajuk subjeknya, pengatalogannya, untuk penentuan klasifikasi itu harus ada pedomannya. Mau pakai yang DDC kah yang udah elektronik atau DDC yang masih cetak, ya. Penentuan tajuk subjek yang sekarang yang udah ada online udah banyak ya, yang online mau yang cetak gitu, itu juga bisa digunakan. Satu set itu harus ada. Kemudian peralatan pelayanan, ya. Di pelayanan mau yang manual maupun yang sudah otomasi tetap harus disediakan peralatannya. Ya. Kalau sudah otomasi berarti kan harus ada satu set PC, ya, yang sudah lengkap dengan sistem otomasinya. Kalau masih manual ya berarti harus ada buku pencatatannya gitu. Kalau yang manual, mudah-mudahan di sini sih semuanya sudah otomasi ya. Wajib loh di undang-undang perpustakaannya itu penyelenggaraan perpustakaan harus berbasis TIK. Ayo, support ya, Bu Atusi. Dan perlengkapan pendukung lainnya ya, multimedia itu juga harus ada. Gitu. Tapi bukan berarti multimedia yang sekolah ya, teman-teman. Banyak yang perlengkapan pasar akreditasi, ruang multimedianya di mana, perpustakaannya di mana, itu diklaim sebagai ruang multimedianya perpustakaan. Gitu. Di perpustakaan disediain, ya, sekalipun itu hanya beberapa fisik, gitu ya, tapi disiapkan untuk perpustakaan kita untuk mengakses sumber-sumber elektroniknya, gitu, ya, gitu. Boleh. Ini bertanya ya. Untuk pengadaan prasarana yang kayak VCD atau DVD dan scanner atau printer itu kan biasanya ada yang gabung gitu, printer scanner gitu. Iya, itu apakah dihitungnya satu barang aja, printer atau scanner, atau harus pisah gitu? Bisa dikonversi. Dan mudah-mudahan nanti satu pemahaman dengan narasumber yang berikutnya. Itu kan all ini ya, ada printer, ada scanner, ada kemudian komputer, apalagi komputer yang masih lama tuh yang masih ada si biru itu juga bisa dikonversi menjadi beberapa peralatan. Jadi kalau yang untuk VCD diganti menggunakan laptop itu bisa nggak kira-kira? Karena selama masih ada playernya itu bisa. Ya.
Kalau laptop nggak ada aplikasi, nggak ada media playernya ya berarti nggak bisa. Kalau ada playernya berarti bisa. Ya kan? Jadi kan kayaknya player. Iya. Harus ada playernya. Nah itu, kalau misalkan ada playernya di laptop itu berarti bisa. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi terkait sarana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yudi Junedi dari SD 1 KPK. Tadi saya menyimak semua dari guru SMP, SMA, gitu sampai tanya SD tersenyum gitu ya. Karena emang SD itu sangat kesulitan jujur kesulitan untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan itu sangat sulit sekali. Saat kami mendidik, mengajar, paling hanya sekedar menjalankan. Di sekolah itu ada yang namanya pengurus perpustakaan, tapi bukan pustakawan. Artinya kami tidak full di perpustakaan. Jadi apa yang diberikan di sini standar jauh banget Bu. Jadi apa yang saya harapkan gitu ya. Jadi keinginan kami nanti mudah-mudahan nanti ada bantuan untuk pustakawan, entah itu dari provinsi, entah dari kabupaten, yang baru sekolah kami. Tenaganya Pak? Tenaganya. Biar kita bisa fokus, bisa mengembangkan diri. Hanya sama dengan petani. Apakah sama dengan kredensial sekolah gitu ya? Kan sudah A gitu ya, dan itu mencakup misalkan sekolah juga. Jadi begitu dilihat, oh beda ternyata gitu, beda. Dan kami SD baru tahu gitu, merangkap segala-galanya. Banyak yang kunci pinjam, ambil baca. Bacanya pun itu ukuran sekolah saya hanya 2x4. Bacanya di taman tapi saya bikin taman, taman literasi kayak di taman-taman sekolah itu. Ngampar sama tuh, jangan ngampar sama. Kemudian bukunya saya keluarkan ke meja kayak jualan gitu. Yang penting anak baca dulu aja gitu ya, literasi jalan. Gitu. Dan saya tidak menggunakan yang berisik, tidak menggunakan silakan mau buat segimana, mau sampai larang silakan baca. Gitu. Kasih, jadi mohon maaf gitu, dari saya belum terima. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bekal ya Pak ya. Siap Bu. Mudah-mudahan bekal dan bisa dibawa ke tempat Bapak bekerja di sana, disampaikan ke kepala sekolahnya. Ini loh Pak, kita punya standar nasional perpustakaan untuk SD, akan berbeda dengan SMP, dan akreditasinya pun berbeda. Gitu. Kalau akreditasi sekolah, perpustakaan hanya komponen salah satu komponen saja, tapi kalau ini semua komponen standar yang ada di perpustakaan itu dinilai. Gitu ya Pak. Semangat ya Pak. Makan ikan sepat pakai sambal terasi. Ayo semangat literasi dan semangat akreditasi. Semangat ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semangat akreditasi. Mudah-mudahan dengan pembekalan SMP ini semakin terbuka, kita bisa mempersiapkan harus seperti apa. Ya, nggak cuma main TikTok sendiri, ya, infoin gitu kan, yang perpus di TikTok masing-masing, di IG-nya masing-masing, ya. Bikin akunnya untuk yang perpustakaan. Kemudian memiliki laman website perpustakaan. Nah ini laman website ini terkadang sekalipun sebenarnya memang masih diperbolehkan kita mendompleng di website sekolah, ya. Tapi dengan minimal kita ada fiturnya. Untuk yang profil, kemudian layanan, jam buka, kemudian nomor kontak, penelusurannya, minimal fitur itu ada. Sekalipun kita masih dompleng di website sekolah. Angka lebih baiknya teman-teman punya domain sendiri, ya, website sekolah sendiri. Atau bisa juga dengan memanfaatkan yang Opex Link. Nggak tahu sih pakai cerita, sekolah. Inggris, nah itu juga dimanfaatkan, itu silahkan. Di situ kan banyak ada menunya, ya kan? Ada menu informasi sekolahnya, mungkin segala macam itu diisi dan silahkan diklaim sebagai website perpustakaan. Asal kriteria fitur-fitur website itu masuk di dalam online public access kataloginya sering yang tadi, ya, gitu. Website ini nggak, awas nggak?
Most enggak website. Kemudian, nah standar tenaga. Rata-rata di sini tadi ibu sampai 20 tahun belum ada ibu yang gantinya. Masalah. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau, memang gak ada perekrutan bu. Gak ada perekrutan ya. Ini untuk kepala dan tenaga perpustakaannya juga itu minimalnya D3 ilmu perpustakaan. Ya. Minimalnya itu kalau tidak ada boleh D3 lain asal dia mendapatkan sertifikat diklat perpustakaan. Untuk kepalanya tentu harus diklat manajemen kepala perpustakaan, manajemen perpustakaan, ya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kalau kepala disesuaikan diklatnya, berarti ya untuk manajemennya diklat teknis itu silakan diikuti oleh tenaga perpustakaan, ya. Dan itu minimalnya 1 tahun 1 kali. Kalau sekolah menengah berarti harus sudah 2 kali, nggak cuma 1 kali. Sekarang kan banyak webinar itu diikutin, ya. Sehari mungkin bisa ada lebih dari 2 ya webinar gitu kan, itu bisa diikutin. Ibu setahun bisa, kalau misalkan 1 kali 1 aja, sebulan, no. Minimal separohnya ya, dalam sebulan 10 kali 12 bulan, baru bisa 120 sertifikat. Ya lah. Mudah-mudahan sih untuk terkait tenaga ini ada benar-benar ya, ada perbaikan. Jadi kalau misalkan memang perekrutannya susah secara institusi, silakan ibu kembangkan kompetensinya. Ikuti diklat-diklat perpustakaan, gitu ya. Mudah-mudahan sih tahun ini programnya Perpusnas yang akan merekrut P3K untuk pustakawan sekolah itu sampai 8.000. Mudah-mudahan nanti akan tersebar di kabupaten kota yang ada terbantu juga. SD kasih 1 Bu. Ya, untuk di Pandeglang SD 1 kebagian Pak. Atau Bapak Ibu kalau misalkan memang diklat tuh banyak loh yang gratis-gratis dari Perpusnas. Silakan buka di kantakannya Perpusnas, bisa lihat diklatnya, daftar diklatnya dan ikutin gitu. Atau dimagangkan di perpustakaan lain yang sudah memang secara pengelolaannya sudah baik gitu. Ya. Nah terkait penyelenggaraan perpustakaan, tadi Bapak ya MPP aja belum, ya MPP-nya aja belum bingung, itu MPP apa sih gitu kan ya? Itu SK pendirian apalagi lokasinya aja nggak tahu gitu kan ya, kok harus ada gitu kan SK pendirian? Nggak ada. Dalam penyelenggaraan perpustakaan sudah pasti harus ada SK pendirian perpustakaan, kemudian MPP-nya, visi misinya, kalau dari SMA 2KS itu akan dicantumkan di dalam renstranya. Kemudian kebijakan dan SOP ya, seperti tadi sudah disinggung, itu kebijakannya harus dibuat dan dilampirkan, ada standar operasional prosedurnya. Ya. Kemudian struktur organisasinya, kepala perpustakaan itu langsung bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Nah, kepala perpustakaan itu akan membawahi 2 pelayanan teknis dan satunya lagi adalah pelayanan pustaka dan TIK. Ya, kalau pelayanan teknis terkait dengan pengolahan bahan pustakanya, kalau pelayanan pustaka itu terkait dengan sirkulasi, TIK pengembangan otomasi dan segala macam, gitu ya. Nah, di dalam standar pengelolaan perpustakaan kita harus buat program kerja. Harus program kerja jangka pendek, menengah, panjang, ya itu harus dibuat. Anggaran, nah anggaran kan undang-undangnya udah jelas kalau untuk sekolah itu 5%. Kemudian sumber anggaran ini beragam ya, ada yang dari APBN, APBD, yayasan, mungkin kalau misalnya di bawah yayasan, donasi, partisipasi masyarakat, sumber lainnya itu banyak ya. Jadikan sumber anggaran. Kemudian, nah ini implementasi TIK, lagi-lagi ya Bapak Ibu disebutkan implementasi TIK harus diterapkan otomasi dan untuk akses sumber daya elektroniknya, ya harus disediakan perusahaan. Kemudian harus dilakukan pengawasan. Harus ada evaluasi setiap tahun, ya. Laporan perpustakaan itu dibuat minimalnya 1 tahun sekali. Kerjasama perpustakaan. Nah ini lingkupnya terkait dengan peningkatan layanan, bentuk konsorsium dengan jaringan perpustakaan, kemudian tuangkan dalam MOU atau naskah kerjasama. Gitu.
Kalau di intern pasti yang di atas kita. Sampaikan ya Bu. Sampaikan ya Bapak Ibu. Kasih. Ayo gibah. Kasih Bu, kan ada standarnya. Iya, silakan dilakukan sharingnya. Kasih, kalau dia minta kasih ya Bu ya. Minimalnya sesuai dengan standar-standar tadi kasih. Kalau di kita di perguruan tinggi ada support dari internal dan juga ada penjaminan mutu. Gitu. Yang setiap tahun itu kita harus lakukan. Di sekolah ada komite bisa. Ya, gitu. Masa udah pasti biasanya 3 tahun. Tergantung teman-teman perjanjiannya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kan, gitu kan. Tergantung dari kesepakatan. Tergantung kesepakatan ya di antara dua pihak. Gitu. Nah itu 6 standar yang tadi ya, standar koleksi, sarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan. Nah, sekarang kita dengan komponen pendukung, inovasi dan kredibilitas. Nah ini yang perlu teman-teman lakukan di perusahaan ya. Minimalnya untuk inovasi dan kreativitas terus dilakukan 2 program ya. Dan juga ada komunikan minimalnya 2 prestasi pernikahannya. Unik nggak cuma orangnya ya, jangan orangnya. Unik tapi perusahaannya, bisa dilihat dari koleksinya yang unik. Karena di tempat lain tidak ada. Kita misalkan mengkoleksi koleksi yang di tengah kita, misalkan kayak kalau di insan cidiknya itu ada yang namanya cidikiana, gitu kan. Kemudian kalau di kita ada utin kayana. Koleksi yang mas, atau koleksi yang lama yang sudah lama dari tahun sekian yang memang sudah tidak memiliki perusahaan yang lain. Monogram, mau karya yang di tempat yang lain itu tidak ada. Adanya cuma dari kita kekhasan ya, kekhasan kita. Bisa dari koleksi, bisa dari pelayanan, bisa dari program, bisa dari kegiatan, itu punya. Ya, betul. Sarana juga bisa. Ya, desainnya seperti apa? Bahan kurus-kursi itu maksudnya buat apa? Buat ornamen doang gitu ya. Itu ornamen bisa, ornamen unik di perusahaan ini gitu ya. Prestasi yang diperoleh ya di luar itu 3 kali dalam 3 tahun. Ya gimana? Apakah masuk Bu atau bisa acara pidana Bu? Enggak Ibu, memang kemarin kami dari tim KYM Komunitas Yuk Penulis membuat buku dengan tema Ibu. Momennya waktu itu Desember ya Bu. Kemudian dibukukan itu setelah 2024 puisi tentang Ibu dan 2.400 halaman. Nah itu kemarin saya sudah perlihatkan ke DPK Kota Cilegon dan waktu ada Cilegon Expo kemarin dipamerankan di DPK itu dan alhamdulillah pengunjungnya sangat banyak sekali karena saya di situ dihadirkan itu juga. Bukunya tentang yang spesifik tentang puisi Ibu. Antologi. Puisi.
puisi, antologi puisi ibu. Antologi. Iya, karena komunitas kan yang membuat gitu. Nah itu masuk ke undangan bukan? Itu masuk ke dalam karya ya. Karya-karya Silo yang disimpulkan ya menjadi sebuah antologi puisi. Iya. Ya. Di tempat lain juga pasti ada kalau antologi puisi. Ada? Kalau di tempat lain ada udah tahu nih. Enggak, soalnya mungkin tebalnya saja yang berbeda. Iya. Soalnya kalau dari Bapak DPK, Pak Dr. Ismat itu ngomong, coba mana bukunya kan gitu ya. Karena saya hanya mengetahui buku itu setebal 900 halaman nih katanya gitu. Akhirnya saya disuruh pulang ke rumah mengambil buku itu dan beliau mengapresiasi baru kali ini. Termasuk Pak Helmian dia juga mengapresiasi gitu kan. Dari Mas itu juga Duta Banten juga mengapresiasi gitu. Makanya itu termasuk apresiasi ya. Apresiasi ya Bu. Jadi apresiasi. Mengapresiasi, beliau apresiasi ada sendiri komponennya. Ya, berarti bukan yang keunikan ya. Kalau di tempat lain ternyata juga ada bu ontologinya hanya karena tebalannya aja yang berbeda. Iya. Kira sama aja. Iya. Iya. Oke, nanti kita akan lihat ya contoh-contoh yang dari Indonesia. Nah, kemudian komponen pendukungnya terkait dengan kegemaran membaca, peningkatannya dilihat dari nanti presentase peningkatan jumlah pengunjung dan jumlah koleksi yang dipinjam. Ya, jadi jangan sampai pengunjung yang banyak tapi koleksinya sedikit, sudah pasti nanti proporsionalnya tidak akan proporsional ya, gitu kan ya. Kemudian menetapkan kegiatan literasi, ibu coba buat kegiatan-kegiatan, pemilihan kegiatan literasi di sekolah. Kemudian ada mengelola karya tulis tadi, ya Bu ya, mengelola karya tulis warga sekolah. Lalu ada wajib kunjung. Ini mungkin yang masih banyak dilakukan di teman-teman ya, perpustakaannya ada wajib kunjung. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti bercerita, baca nyanyi, mereview bacaan, membuat sinopsis, membuat kegiatan-kegiatan penulisan, segala macam itu bisa dilakukan di sekolah. Bapak Ibu bisa kerjasama dengan guru melakukan kegiatan dan karya itu di perpustakaan. Gitu, itu bisa di-frame ya. Yang penting asal ada dokumennya. Kemudian untuk indeks pembangunan literasi masyarakat, ini dihitung dari rasio jumlah anggota perpustakaan terhadap ketersediaan buku tercetak dan elektronik. Ya. Kemudian rasio tenaga perpustakaannya terhadap seluruh anggota perpustakaan. Kalau yang ada perpustakaannya berarti nggak ada rasionya buat, nggak ada rasionya berarti. Kemudian pemerataan akses layanan ya untuk semua rombel. Jadi semua rombel ada punya kesempatan untuk memanfaatkan layanan perpustakaannya. Jumlah kegiatan perpustakaan yang melibatkan perpustakaan ya gitu. Untuk penghitungannya mungkin nanti bisa disampaikan sama narasumber berikutnya. Nanti saya share juga kalau misalkan nanti teman-teman perlu ada untuk penghitungan rasio-rasio ini untuk PLM dan peningkatan kegemaran baca. Ya. Untuk instrumen akan dibedah berikutnya sama dengan narasumber berikutnya. Nah instrumen ini nanti setelah teman-teman paham dengan SNP, yakin dengan SNP itu dan sudah menerapkan SNP itu di sekolah, bahkan lebih dari standar, silakan nanti teman-teman lanjut kepada pengisian instrumen akreditasi. Ya. Bukti-buktinya ini ada naskah, ada dokumen, daftar, preskrip, statistik, dan segala macam. Geleng-geleng pala kamu. Bapak baru lihat slide-nya ini udah geleng-geleng. Nanti akan dibedah di narasumber berikutnya semakin geleng-geleng lagi Pak. Tapi jangan pakai tangan ya Pak. Yep. Itu saya upayakan anak senang datang ke perpustakaan walaupun hanya satu ruang kelas. Dan alhamdulillah saat ini penuh dengan buku mapel yang dikumpulkan dari siswa. Buku paket, ya alhamdulillah. Terus selanjutnya lagi tadi menyimak dari Ibu MTS ya. Ibu MTS. Ibu siapa betul? Bu Solihat, ya Bu Solihat. Kita belum kenalan dari tadi ya lupa. Saya pun ya Ibu Nia di SMP 1 berupaya melaksanakan gerakan literasi
Yang pertama itu 15 menit sebelum belajar, terus kita adakan kesibukan di ruang perpustakaan. Saya rekrut yang gemar menulis, ya teh. Kita buat satu cerita, satu tema dengan beberapa siswa, bergabung dengan penulis nasional. Saya ajukan ke penerbit dan alhamdulillah bisa menghasilkan buku yang kita baca juga di perpustakaan. Nah, kirain saya itu masuk ke keunikan, ternyata tidak juga ya. Antologi berarti. Berarti masuknya ke pegiat literasi saja ya. Ada ya. Iya. Kemarin kirain masuk ke unikan gitu ya, ternyata tidak ya. Mungkin perpustakaan yang lain juga sama ya, banyak karya siswa dan karya guru. Itu saja mungkin, tapi dengan pertemuan seperti ini sangat banyak manfaat, sangat banyak ilmu yang saya peroleh. Insya Allah nanti kalau selanjutnya mah ke tes Santi aja deh, Pandeglang. Hidup banyak dok. Iya. Untuk sekian jut aja kita masuk. Siap. Ya, siap. Terima kasih Ibu Nia ya atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Punten kanu sanes bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi saya menyimak semua dari guru SMP, SMA, gitu sampai tanya SD, tersenyum gitu ya. Karena emang SD itu sangat kesulitan jujur kesulitan untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan itu sangat sulit sekali. Saat kami mendidik, mengajar, paling hanya sekedar menjalankan. Di sekolah itu ada yang namanya pengurus perpustakaan, tapi bukan pustakawan. Artinya kami tidak full di perpustakaan. Jadi apa yang diberikan di sini standar jauh banget Bu dari apa yang saya harapkan gitu ya. Jadi keinginan kami nanti mudah-mudahan nanti ada bantuan untuk pustakawan, entah itu dari provinsi, entah dari kabupaten yang baru sekolah kami. Tenaganya ya Pak? Tenaganya, biar kita bisa fokus, bisa mengembangkan diri. Tadi sama dengan tadi, apakah sama dengan kredensial sekolah gitu ya? Kan sudah A gitu ya, dan itu mencakup misalkan sekolah juga. Nanti begitu dilihat, oh beda ternyata gitu, beda. Dan kami kuliahnya baru tahu gitu, merangkap segala-galanya. Banyak yang kunci, pinjam, ambil baca. Bacanya pun itu ukuran kelasnya hanya 2x4. Bacanya taman tapi saya bikin taman namanya taman literasi. Kayak di taman-taman sekolah itu ngapa sama tuh, ngapa sama, kemudian bukunya saya keluarkan ke meja kayak jualan gitu. Yang penting harus baca dulu aja gitu ya, literasi jalan. Gitu. Dan saya tidak menggunakan yang berisik, tidak menggunakan silakan membuat segimana, mau sampai larang silakan baca. Gitu. Kasih, jadi mohon maaf gitu, dari itu belum terima. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bekal ya Pak ya. Siap Bu. Nah, di dalam standar pengelolaan perpustakaan kita harus buat program kerja. Harus program kerja jangka pendek, menengah, panjang, ya itu harus dibuat. Anggaran, nah anggaran kan undang-undangnya udah jelas kalau untuk sekolah itu 5%. Kemudian sumber anggaran ini beragam ya, ada yang dari APBN, APBD, yayasan, mungkin kalau misalnya di bawah yayasan, donasi, partisipasi masyarakat, sumber lainnya itu banyak ya, jadikan sumber anggaran. Kemudian, nah ini implementasi TIK, lagi-lagi ya Bapak Ibu disebutkan implementasi TIK harus diterapkan otomasi dan untuk akses sumber daya elektroniknya, ya harus disediakan perusahaan. Kemudian harus dilakukan pengawasan. Harus ada evaluasi setiap tahun, ya. Laporan perpustakaan itu dibuat minimalnya 1 tahun sekali. Kerjasama perpustakaan. Nah ini lingkupnya terkait dengan peningkatan layanan, bentuk konsorsium dengan jaringan perpustakaan, kemudian tuangkan dalam MOU atau naskah kerjasama. Gitu.
Kalau di intern pasti yang di atas kita. Sampaikan ya Bu. Gitu. Nah itu 6 standar yang tadi itu ya, standar koleksi, sarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan. Nah, sekarang kita dengan komponen pendukung, inovasi dan kredibilitas. Nah ini yang perlu teman-teman lakukan di perusahaan ya. Minimalnya untuk inovasi dan kredibilitas terus dilakukan 2 program ya. Dan juga ada komunikan minimalnya 2, prestasi komunikannya. Unik nggak cuma orangnya ya, jangan orangnya. Unik tapi perusahaannya, bisa dilihat dari koleksinya yang unik. Karena di tempat lain tidak ada. Kita misalkan mengkoleksi koleksi yang kita lakukan, misalkan kayak kalau di instansi cidiknya itu ada yang namanya Cidikiana, gitu kan. Kemudian kalau di kita ada Utin Kayana. Koleksi-koleksi yang masuk atau koleksi-koleksi yang lama yang sudah lama dari tahun sekian yang memang sudah tidak memiliki perusahaan yang lain. Monogram, mau karya yang di tempat yang lain itu tidak ada. Adanya cuma dari kita kekhasan ya, kekhasan kita. Bisa dari koleksi, bisa dari pelayanan, bisa dari program, bisa dari kegiatan, itu keunikan. Ya, betul. Sarana juga bisa. Ya, desainnya seperti apa? Terus bersih itu maksudnya buat apa? Buat ornamen doang gitu ya. Itu ornamen bisa, ornamen unik di perusahaan ini gitu ya. Prestasi yang diperoleh ya di luar itu 3 kali dalam 3 tahun. Nah kemudian komponen pendukungnya terkait dengan kegemaran membaca, peningkatannya dilihat dari nanti presentase peningkatan jumlah pengunjung dan jumlah koleksi yang dipinjam ya. Jadi jangan sampai pengunjung yang banyak tapi koleksinya sedikit, sudah pasti nanti proporsionalnya tidak akan proporsional ya gitu kan ya. Kemudian menetapkan kegiatan literasi, ibu coba buat kegiatan-kegiatan, pemilihan kegiatan literasi di sekolah. Kemudian ada mengelola karya tulis tadi ya Bu ya, mengelola karya tulis warga sekolah. Lalu ada wajib kunjung, ini mungkin yang masih banyak dilakukan di teman-teman ya, misalnya ada wajib kunjung. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti bercerita, baca nyanyi, mereview bacaan, membuat sinopsis, membuat kegiatan-kegiatan penulisan, segala macam itu bisa dilakukan di sekolah. Bapak Ibu bisa kerjasama dengan guru melakukan kegiatan dan karya itu di perusahaan. Gitu, itu bisa di-frame ya. Yang penting asal ada dokumennya. Kemudian untuk indeks pembangunan literasi masyarakat, ini dihitung dari rasio jumlah anggota perusahaan terhadap ketersediaan buku tercetak dan elektronik. Ya. Kemudian rasio tenaga perpustakaannya terhadap seluruh anggota perusahaan. Kalau yang ada perusahaannya berarti nggak ada rasionya buat, nggak ada rasionya berarti. Kemudian pemerataan akses layanan, ya, untuk semua lomba. Jadi semua lomba ada punya kesempatan untuk memanfaatkan layanan perpustakaannya. Jumlah kegiatan perpustakaan yang melibatkan perusahaan, ya, gitu. Untuk penghitungannya mungkin nanti bisa disampaikan sama narasumber berikutnya. Nanti saya share juga kalau misalnya nanti teman-teman perlu ada untuk penghitungan rasio-rasio ini di PLM dan peningkatan kegemaran budget. Ya. Untuk instrumen akan dibedah berikutnya sama dengan narasumber berikutnya. Nah instrumen ini nanti setelah teman-teman paham dengan SNP, yakin dengan SNP itu dan sudah menerapkan SNP itu di sekolah, bahkan lebih dari standar, silakan nanti teman-teman lanjut kepada pengisian instrumen akreditasi. Ya. Bukti-buktinya ini ada naskah, ada dokumen, daftar, preskrip, statistik, dan segala macam. Geleng-geleng banget kamu. Bapak perlu lihat slide-nya ini ada geleng-geleng. Nanti akan dibedah di narasumber berikutnya semakin geleng-geleng lagi Pak. Tapi jangan pakai tangan ya Pak.
Ini gambaran teman-teman ya, untuk yang perpustakaan sekolah Manice yang tahun lalu mendapat peringkat pertama perpustakaan sekolah terbaik SMA Banten dan peringkat kedua nasionalnya, dan menjadi acuan nasional untuk perpustakaan sekolah menengah. Assalamualaikum. Halo, namaku Asa. Siswi Manice Sarjana Serpong. Perpustakaan Manice Sarjana Serpong adalah ilmu pengetahuan dan informasi yang mendukung kegiatan seluruh aktivitas Manice Sarjana Serpong dalam penelitian, pendidikan, budaya, rekreasi, dan teknologi. Ikut aku ke perpustakaan Manice Serpong yuk. Jangan lupa isi data kunjungan dengan men-scan kartu anggota perpustakaan ya. Setiap pengunjung yang datang ke perpustakaan Manice Sarjana Serpong diharuskan untuk mengantri dan mengisi daftar kehadiran pada komputer daftar kehadiran. Untuk mengisinya, kita bisa men-scan kartu pelajar masing-masing atau secara manual. Jika teman-teman belum tahu tentang buku yang Perpustakaan Manice Sarjana Serpong memfasilitasi siswa-siswinya ruang multimedia sebagai ruangan khusus untuk berlatih dalam berbagai perlombaan seperti opsi, mindset, perdebatan, dan lain sebagainya. Perpustakaan berperan meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik di bidang kemampuan literasi, numerasi, dan karakter dengan nilai di atas rata-rata nasional.